Halo teman-teman, pagi ini kita mau sama-sama sharing tentang perjalanan hidup kita masing-masing ya. Jadi kita setiap hari pasti keluar rumah, sebelum keluar rumah kita berdoa, minta hikmat Tuhan supaya apa yang kita alami hari ini boleh menjadi perjalanan iman kita bersama Tuhan. Nah, beberapa hari lalu saya belajar tentang perjalanan bersama Google Maps ya. Ada beberapa hal yang saya pelajari. Yang pertama adalah Google Maps itu nggak pernah marah sama kita loh. Ya, dia nggak pernah marah kalau kita itu salah jalan. Dia udah tunjukin jalan ke kiri, kita tetap lurus. Dia tunjukin jalan ke kanan, kita malah belok kiri. Dan dia sabar banget. Dia nggak pernah marah sama kita. Dia nggak pernah bego-begoin kita ya, maaf ya. Dia nggak pernah loh. Dia nggak pernah ngomel sama kita, gimana sih saya suruh kiri kamu kanan, salah sendiri dah, salah jalan kamu. Nah, nggak pernah dia gitu. Nah, sama halnya dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak pernah marah atau ngomel, ngedumel sama kita ya. Saat kita dituntun dia suruh lurus, kita malah ke-distract ke kiri, kita malah ke-distract ke kanan, kita malah melihat fokusnya ke tempat lain, bukan pada fokus tujuan yang Tuhan inginkan kita capai. Tapi ingat, Tuhan gak pernah marah sama kita. Tuhan selalu tetap sabar tuntun kita. Meski kita menyeleweng jalan, dia tetap ingatkan kita melalui Roh Kudus-Nya. Dia ingatkan kita melalui firman-Nya. Dia ingatkan kita melalui teman-teman di sekeliling kita. Dia ingatkan kita melalui khotbah-khotbah, sharing-sharing di gereja atau di YouTube atau dimanapun. Sampai nanti kita kembali ke jalan, ke track-nya Tuhan lagi. Tuhan tetap pegang tangan kita. Tuhan tetap pegang hidup kita. Apapun teman-teman yang teman-teman sedang alami saat ini. Mungkin teman-teman merasa, aduh salah jalan. Aduh aku udah di luar fokusnya Tuhan. Atau aku sudah di luar tracknya Tuhan. Jangan khawatir, minta ampun, kembali ke jalannya, kembali ke tracknya. Tuhan gak pernah menyerah sama teman-teman. Tuhan gak pernah membuang kita. Tuhan gak pernah lepaskan genggamannya dari kita. Sekalipun kita sering lepasin genggaman kita, sekalipun kita sering meninggalkan Tuhan, Tuhan tetap setia. Karena firman-Nya bahwa Tuhan gak pernah mengangkari dirinya bahwa ia adalah Tuhan yang setia. Oke, yang kedua adalah saat saya pakai Google Maps, saya diarahkan ke jalan yang nggak biasa, jalan yang terjal, jalan yang kecil, yang hanya bisa dilewatin satu mobil, jalan yang berliku-liku, tepi-tepinya jurang, tepi-tepinya hutan, lembah kelam, hujan, tanahnya becek, bergelombang, nggak rata. Tapi apa yang terjadi? Saya waktu itu sempat bilang, aduh ini gimana nih kalau nggak sampai tujuan. Tapi Tuhan mengingatkan saya bahwa lembah kelam yang sedang kita alami tidak untuk kita diami, tidak untuk kita tinggali, namun tetap untuk kita jalani. Jalani terus. Kita nggak boleh berhenti di dalam lembah kelam. Saat kita ada di dalam lembah kelam, kita nggak boleh berhenti. Kita nggak boleh stay. Kita harus tetap moving. Kita harus tetap bergerak maju, bukan mundur, bergerak maju, karena jalannya itu cuma satu jalan, satu arah. Kita nggak boleh bergerak mundur. Kita harus terus bergerak maju, melangkah sedikit demi sedikit sampai nanti di ujung sana ada tujuan yang Tuhan sudah siapkan sesuai dengan yang Tuhan rencanakan untuk hidup kita. Jadi jangan khawatir teman-teman, saat saya menjalankan itu, saya ngikutin Google Maps, walaupun menurut saya, aduh ini jalannya nggak bener nih, ini jalannya nggak beres nih. Namun saya terus tetap moving, terus tetap bergerak maju, dan akhirnya apa? Saya tetap sampai pada tujuan. Ya mungkin Tuhan ingin kita berproses melalui hidup ini, melalui jalan yang sedang kita lewati, tapi percayalah teman-teman, teman-teman gak usah khawatir, gak usah nyerah. Tuhan gak pernah nyerah dalam hidup kita. Tuhan gak pernah nyerah pada hidup kita. Tuhan gak pernah nyerah akan masa depan kita. Terus bergerak maju, teman-teman pasti akan sampai pada tujuan. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga semua ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bye.